Pandangan mata hanya tertuju pada tumpukan mayat. Archimonde benar-benar tamat sekarang. Pedang suci milik Ordo itu baru saja menembus jantungnya. Siapa sangka dalam kondisi seperti itu dia masih bisa menyerang balik. Para prajurit itu, ketakutan setengah mati melihat pasukan mayat hidup di depan mata mereka. Klein baru saja susah payah menyelamatkan nyawanya, tapi Garrison dengan entengnya bilang itu karena dia merasa ada aura jahat di dalam ruangan. Hanya gara-gara firasat yang tidak jelas, dia hampir saja mengirim tuan mudanya ke alam baka. Kali ini Klein benar-benar naik pitam. Dasar musang berbulu domba, Dalton yang sempat bermusuhan dengannya di tempat latihan itu, malah berinisiatif mengirim surat permintaan maaf. Katanya ingin menebus kesalahan masa lalu, bahkan mengundangnya untuk mengikuti semacam kompetisi berburu. Bukankah sudah jelas kalau dia ingin menipu dan melenyapkannya? Klein tahu betul di dalam hatinya, pasti ada niat busuk di balik surat ini. Namun, saat dia menatap undangan di tangannya, sudut bibirnya membentuk seringai dingin. Dia ingin melihat konspirasi apa yang sebenarnya disembunyikan. Jika pihak lawan begitu terburu-buru ingin mati, maka dia harus ikut terjun ke dalam masalah ini. Klein berani datang memenuhi undangan itu karena dia menemukan bahwa di dalam dirinya, tersembunyi kartu as yang luar biasa. Setiap teknik pedang yang pernah dia lihat, bisa dia tiru dengan sempurna di dalam pikirannya. Meskipun tidak tahu alasannya, ini jelas merupakan keajaiban yang bisa membalikkan keadaan. Tepat saat dia bersiap untuk berangkat, si rubah tua Garrison itu malah berinisiatif untuk ikut serta. Namun, Borker dengan tenang menyuruh mereka mundur. Dia mulai menghitung dosa-dosa Archimonde. 20 juta orang tewas karena wabah. Klein langsung meledak di tempat, menunjuk hidung si tua itu dan bertanya apa sebenarnya rencana licik yang sedang dia susun. Garrison merasa kelopak matanya terus berkedut, dia merasa akan ada hal buruk yang terjadi pada perjalanan kali ini. Kereta kuda terguncang hebat di daerah terpencil, Garrison mabuk perjalanan, rasanya ingin muntah, dan seluruh tubuhnya hampir lemas. Tepat saat itu, Klein tiba-tiba memberikan bantal dan menyuruh Garrison untuk memegangnya. Hati Garrison merasa hangat, dia berpikir tuan mudanya akhirnya sudah dewasa dan tahu cara peduli pada orang lain. Namun belum sempat terharu 3 detik, Klein langsung menyiramnya dengan air dingin, mengatakan bahwa bantal itu sebenarnya untuk alas duduk Aling. Sekarang giliran Garrison yang terdiam, ternyata dari tadi dia cuma kegeeran sendiri. Melihat hutan yang lebat di luar jendela, Klein tidak bisa menahan diri untuk menghela napas, perubahan di tempat ini benar-benar terlalu besar. Dalam ingatannya, 200 tahun yang lalu tempat ini hanya berisi es, salju, dan mayat, namun sekarang menjadi sangat hidup. Sepertinya semua ini adalah perbuatan Berkel. Saat dia sedang melamun, kereta kuda perlahan berhenti. Penjaga mengingatkannya bahwa mereka sudah sampai di tujuan, perkebunan Cornwall. Dan itu malah dianggap sebagai alat pembunuh. Archimonde tertawa dingin mendengarnya. Dia merasa Borker hanya mencari alasan untuk membalas dendam pribadi. Bangunan megah ini adalah sarang si brengsek Dalton. Klein turun dari kereta kuda dan menatap rumah mewah di depannya. Perkebunan ini dibangun dengan cara yang tidak masuk akal, bahkan lebih mewah daripada kediaman utama keluarganya. Untuk kompetisi berburu anak kecil saja, mereka benar-benar rela menghamburkan uang sebanyak ini. Saat Klein sedang melihat-lihat ke sekeliling, Dalton muncul dengan berjalan angkuh sambil menarik 2 anjing ganas. Dia menyindir Klein dengan nada sarkastik. Katanya dinding dan halaman yang tinggi ini semuanya hasil jarahan dari kekayaan keluarga Klein. Dia juga mengejek Klein yang menjadi bodoh karena dikurung di biara. Klein tidak memedulikan provokasinya, dia malah fokus menatap kedua anjing ganas itu. Binatang-binatang ini kurus kering sampai tinggal tulang, tapi matanya memancarkan kegilaan. Dalton rupanya sudah tidak sabar. Dia melepaskan rantainya dengan santai. Begitu Dalton memberi perintah, sekelompok anjing pemburu yang kelaparan itu pun menyerbu keluar. Perburuan gila-gilaan ini pun resmi dimulai. Dia menebar daging mentah di seluruh gunung. Begitu mencium bau darah, binatang-binatang itu langsung menjadi liar. Mereka berlari ke depan seperti orang kesurupan. Dalton dengan tenang menarik busur panjangnya. Baginya, bagaimanapun, keluarga Borker juga tewas dalam bencana itu. Borker terdiam sejenak. Anjing-anjing pemburu yang sedang berlari liar ini adalah sasaran empuk. Anak panah melesat menembus udara dan menembus tubuh anjing-anjing itu dengan akurat. Dia benar-benar menggunakan nyawa anjing pemburunya sendiri hanya untuk memamerkan teknik memanahnya. Melihat tawa arogan Dalton. Di kejauhan, jantung Aling berdegup kencang. Ini bukan perburuan, ini jelas-jelas pembantaian yang tidak punya batas. Si brengsek Dalton itu malah mengincar Aling yang terpisah dari yang lain. Sambil melontarkan sindiran sinis. Dia juga mencoba untuk menyentuh Aling. Tepat saat dia hendak memaksa membawanya pergi, sebuah tangan yang kuat seperti penjepit besi mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat. Klein menatapnya dengan dingin dan memperingatkannya untuk segera melepaskan. Kalau tidak, tangan itu bakal benar-benar putus. Dalton mana pernah dihina seperti ini, dia langsung menghentakkan tubuhnya, lepas dari ikatan.
Tanpa basa-basi, dia langsung melayangkan pukulan telak. Dalton mendesak di depan dengan suara keras, tidak sabar ingin segera menyeret Klein pergi. Klein paham betul. Situasi berbahaya ini harus dia hadapi sendirian. Dia menahan para pengawal yang hendak ikut bersamanya. Dia menitipkan keselamatan Arin kepada mereka. Meski para pengawal tampak cemas, Klein sudah menyiapkan rencana cadangan. Dia berkata bahwa dia datang ke sini hanya dengan satu tujuan, yaitu demi masa depan anak-anak. Kata-kata Borker membuat Archimonde terpaku di tempat. Dia menyerahkan sebuah gulungan sinyal sihir. Benda ini adalah jimat terakhir untuk bertahan hidup. Sejak awal, Klein sudah curiga. Pendeta yang terus membuntuti mereka itu. Ada yang tidak beres. Dia memberi perintah tegas kepada pengawal. Jika mereka menyadari Klein menghilang secara misterius, jangan ragu. Segera robek gulungan itu. Begitu gulungan itu hancur, lambang di punggung tangannya akan menyala. Setelah menyelesaikan perintah terakhirnya, Klein langsung menerjang masuk ke dalam hutan sendirian. Belum sempat pengawal mencegah, dia sudah hilang dari pandangan. Tanpa disadari siapapun dalam adegan itu, Garrison sedang bersembunyi di balik bayang-bayang. Dia mengamati Klein dengan tatapan dingin. Klein berlari kencang menyusuri jalan setapak hutan. Dia pikir jika larinya cukup cepat, dia bisa memotong jalan sebelum mereka sempat kabur. Tapi dia belum menyadari, dirinya justru sedang melangkah masuk ke dalam jebakan yang sudah disiapkan. Tepat saat dia merasa ada yang ganjil, sebuah suara menyeramkan terdengar dari dalam hutan. Dalton sudah tidak sabar menunggu. Pria itu menjilati bilah pedangnya dengan penuh kegembiraan. Kelakuannya yang sinting itu bikin bulu kuduk berdiri. Dia menyeringai ke arah Klein. Permainan kucing-kucingan ini akhirnya akan memakan korban. Dia bilang segala hal yang dia lakukan adalah untuk mewariskan iman dan harapan kepada generasi penerus. Niat yang begitu murni. Sebelum Klein sempat bereaksi, kuda yang ditungganginya tiba-tiba roboh dan mati seketika. Melihat kekacauan di depannya, dia akhirnya sadar situasi sudah gawat. Dalton langsung menghunus pedang panjangnya, ekspresinya berubah ganas dan menggila. Sambil menyeringai, dia menyatakan bahwa buruan terakhir dalam perburuan ini adalah Klein. Pria itu sudah benar-benar gila. Dia berteriak ingin menebas kepala Klein dan membuang kepala itu seperti sampah. Di matanya, keluarga Rhineland hanyalah lelucon, dan Klein hanyalah sampah yang tidak punya kuasa apa-apa. Begitu Dalton memberi aba-aba, gerombolan orang muncul dari balik pepohonan. Dia sama sekali tidak berniat memberi Klein kesempatan sedikit pun untuk berjuang hidup. Dalton sudah melepas semua topengnya. Dia sesumbar bahwa wilayah Adipati itu seharusnya sudah berpindah tangan, bahkan mengejek Klein yang salah lahir, makanya berakhir tragis seperti sekarang. Para pemanah di sekeliling sudah menarik busur mereka hingga penuh. Dalton bahkan sudah membayangkan tajuk berita untuk besok. Dia ingin seluruh dunia tahu, tuan muda keluarga Rhineland akhirnya berakhir menjadi santapan anjing liar. Menghadapi hinaan keji itu, Klein hanya mendengarkan dengan tenang. Membuat tubuh Archimonde seketika kaku. Di mata Borker, dia melihat sosok dirinya yang sekarang begitu menyedihkan. Semua alasan yang terdengar megah itu, rasanya benar-benar konyol. Tak ada yang menyangka, dalam situasi yang nyaris mati ini, Klein justru tertawa lepas. Tawa itu semakin kencang, hingga berubah menjadi tawa liar tanpa beban. Dalton mulai merasa gentar. Dia bahkan curiga anak ini sudah gila karena ketakutan. Namun saat Klein kembali mendongak, aura di seluruh tubuhnya berubah total. Tekanan dingin yang menusuk tulang itu membuat Dalton membeku di tempat. Suara Klein terdengar berat dan berwibawa. Dia menatap tajam ke arah badut di depannya itu, dan belak-belakan menyebut bahwa orang seperti Dalton sama sekali tidak tahu diri. Setiap inci kehormatan keluarga ini dibangun di atas kematiannya yang dulu, dan hinaan Dalton barusan benar-benar sudah menyentuh batas kesabarannya. Karena ada yang sudah bosan hidup dan berani menjadikan keluarga Rhineland bahan lelucon, maka semua orang yang ada di sini hari ini, jangan harap bisa pulang dengan selamat. Tepat saat Dalton mengira dia sudah menang, tubuh Klein tiba-tiba meledakkan energi yang mengerikan. Kekuatan itu begitu dahsyat tanpa logika, langsung membungkam semua orang yang ada di sana. Tatapan yang jujur dan teguh itu, benar-benar berbeda dengan orang seperti dirinya. Satu tusukan dari Borker ini, akan mengakhiri semua dendam tersebut. Dalton benar-benar bingung. Dia sangat ingat kalau Klein tidak punya kekuatan sihir sama sekali. Tapi, bagaimana menjelaskan aura yang membumbung ke langit ini? Klein menatapnya dingin, lalu langsung memberikan jawabannya. Ini sama sekali bukan sihir biasa, melainkan energi iblis yang berasal dari jurang maut. Mendengar kata energi iblis, Dalton dan para prajuritnya benar-benar panik. Kekuatan terlarang yang hanya ada dalam legenda itu, ternyata muncul pada diri seorang remaja. Klein tidak memberi mereka kesempatan untuk menarik napas sedikit pun. Dia melafalkan mantra kuno dengan suara rendah, mulai memanggil arwah-arwah yang tertidur di kedalaman waktu. Hutan ini akan segera berubah menjadi neraka yang sesungguhnya.
Begitu Klein memberi perintah, api biru kehijauan meledak seketika. Arwah-arwah yang tertidur di bawah tanah, semuanya bangkit pada saat itu juga. Nada bicara Klein dingin tanpa perasaan. Dia memerintahkan arwah-arwah lapar itu untuk menikmati daging dan darah di depan mata mereka, dan melahap segalanya sampai habis. Melihat kerangka-kerangka yang merangkak keluar dari tanah, Dalton benar-benar ketakutan hingga nyalinya cut. Dia mundur sambil berteriak, tidak percaya dengan semua yang terjadi di depan matanya. Para prajurit di sampingnya ketakutan setengah mati, karena demi membunuh lawannya, dia sampai rela melepaskan pedang suci dari tangannya. Ilmu sihir nekromansi level seperti ini sudah jauh melampaui akal sehatnya. Dia akhirnya sadar, sosok yang ia hadapi bukanlah bangsawan yang jatuh miskin. Dengan penuh keputusasaan, Alton meneriakkan nama itu. Archimonde. Dari balik tanah, ribuan kerangka bangkit berserakan. Mereka menjerit dan meraung, seolah ingin meluapkan dendam yang terpendam selama 100 tahun tepat di detik ini. Klein berdiri di tengah-tengah pasukan mayat hidup itu, tatapannya memancarkan kegilaan yang membuat siapapun merinding. Ia menatap dingin ke depan dan memberikan perintah pembantaian terakhir, sampai rasa benci itu benar-benar terbayar lunas. Habisi semua orang di depan sana. Jangan sisakan satu pun, telan mereka semua sampai habis. Kukira ingatan itu sudah lama terkubur, tak disangka, penantian ini ternyata sudah berlangsung selama 200 tahun. Melihat hamparan mayat dan lautan darah di depan mata, kenangan yang terkubur itu akhirnya tak bisa disembunyikan lagi. Masa-masa kelam itu memang sudah samar, tapi perasaan ini tidak mungkin salah. Mereka terus bergema dalam kegelapan, itu adalah suara dari ribuan orang mati yang memanggilku. Benar, irama yang familiar ini. Ingatan ini, sensasi ini, benar-benar membuatku rindu. Dengan dingin dia bertanya pada Archimonde apakah masih ada kata-kata terakhir. Siapa sangka, meski diambang kematian, Archimonde masih tertawa. Dalton menatap pasukan kerangka di depannya dengan tak percaya. Ini tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Kenapa kau bisa jadi Archimonde? Klein terdiam sejenak, nadanya penuh dengan kegilaan, dulu memang ada orang yang memanggilku begitu. Tiba-tiba, orang di seberang sana tertawa terbahak-bahak, Archimonde? Itu kan cuma nama legenda. Mana mungkin benar-benar muncul? Buang-buang waktu saja memanggil rongsokan bertulang ini, barang murahan seperti ini berani-beraninya dipamerkan. Kelompok itu tertawa sampai terpingkal-pingkal, sama sekali tidak sadar apa arti sebenarnya dari sampah yang mereka remehkan itu. Dalton menyeringai dan memberi perintah untuk menghabisi yang menghalangi jalan, lalu memerintahkan sisanya untuk langsung menyerbu. Kerangka seperti ini sudah kuhancurkan ratusan jumlahnya. Nanti kalau sudah selesai, kita ambil satu tulang masing-masing buat kenang-kenangan. Pasukan jarak jauh, isi amunisi, bidik, dan lepaskan. Hujan panah yang menutupi langit seketika menenggelamkan seluruh lapangan. Dengan serangan sepadat ini, tidak ada ruang untuk menghindar, ejek Dalton. Kasihan sekali Klein, sekarang pasti dia sudah jadi bubur daging. Ia pikir pertempuran sudah berakhir. Situasi ini jelas sudah tidak ada jalan keluar. Para prajurit itu bersorak kegirangan. Mereka pikir mereka benar-benar telah melenyapkan monster itu. Dia bilang seorang nekromancer tidak akan mati semudah itu. Nada bicaranya membuat bulu kuduk berdiri. Borker tanpa ragu sedikit pun menghujamkan pedangnya, mengakhiri semua dendam itu. Namun, ia tidak menyadari bahwa aura di dalam debu itu tidak berubah sedikit pun. Serangan panah bertubi-tubi tadi, semuanya berhasil ditahan. Saat debu menghilang, Klein tetap berdiri tanpa luka sedikit pun. Yang berdiri melindungi mereka di depan adalah deretan perisai raksasa yang berkilauan. Ini bukan sekadar sampah rendahan, ini jelas-jelas adalah pasukan baja yang mustahil bisa ditembus. Klein bergumam pelan dengan nada mengeluh, 200 tahun itu memang terlalu lama. Terlalu lama sampai tidak ada lagi yang mengenali pasukan yang pernah mengguncang medan perang ini. Barisan prajurit lawan pun langsung kacau balau. Tadi jelas tidak ada apa-apa, bagaimana bisa tiba-tiba muncul perisai? Klein menatap mereka dengan dingin. Kalau mereka cuma kerangka biasa, kalian memang tidak perlu kaget. Tapi, ini adalah mimpi buruk yang menghilang selama 200 tahun. Sudut bibir Klein sedikit terangkat. Ia berbisik pelan, kerangkaku tidak sama dengan sampah-sampah itu. Dalton, perhatikan baik-baik. Formasi pertahanan pertama, bubarkan. Begitu perintahnya turun. Formasi perisai yang rapat seketika terbuka, menampakkan sekelompok iblis haus darah di belakangnya. Klein mengepalkan tinjunya dengan kuat. Para prajurit di sekitar seketika gempar, semua orang bersorak gila-gilaan, berteriak bahwa Archimonde akhirnya mati. Seluruh pasukan, dengarkan. Hancurkan mereka semua, serbu. Dalton benar-benar tercengang. Ia tidak pernah bermimpi bahwa tumpukan tulang yang seharusnya bergerak lambat ini, bisa berlari lebih cepat daripada binatang buas. Jangan kacau. Tahan posisinya. Dalton masih berteriak sekuat tenaga, mencoba menstabilkan pertahanan yang sudah runtuh itu, tapi semuanya sudah terlambat. Kelompok kerangka itu seperti gelombang hitam yang seketika merobek tenggorokan para prajurit. Jeritan kesakitan bersahut-sahutan.
Pasukan elit yang tadi merasa angkuh kini menjadi domba yang siap disembelih. Melihat pemandangan seperti neraka di depan mata, mulut Dalton kini hanya bisa mengeluarkan umpatan keputusasaan. Ia meraung gila, mencoba membuat pasukannya yang berantakan kembali tertata, tapi ia tidak menyadari kalau maut yang sebenarnya sudah mengepung dari atas kepala. Dengan suara sedingin es, Klein memberi perintah, pasukan panah kedua, kepung mereka semua. Melihat pemanah kerangka tiba-tiba muncul di atas pepohonan, para prajurit ketakutan setengah mati. Apakah ini masih bisa disebut pertempuran? Ini jelas eksekusi sepihak. Lari. Ada serangan jarak jauh. Jeritan panik itu belum usai, Klein dengan ringan melontarkan satu kata. Tembak. Namun di tengah sorak-sorai itu, Archimonde hanya mendengar suara kepalanya sendiri jatuh ke tanah. Hujan panah yang rapat seketika menembus medan perang, mereka yang tadi ingin kabur, dalam sekejap jatuh bersimbah darah. Hujan panah itu seolah memiliki mata, sangat akurat. Dalton ternganga melihat anak buahnya tumbang satu persatu, ia benar-benar syok. Ini sama sekali tidak mungkin. Dalam ingatannya, kerangka tidak mungkin sekuat ini. Melihat kehancuran pasukannya hanya tinggal menunggu waktu, Dalton akhirnya sadar, kalau terus beradu panah begini, sama saja dengan menunggu mati. Ia menghunus pedang panjangnya dan berteriak histeris, buang semua panah. Jangan isi ulang, pakai pedang dan lawan mereka sampai habis. Apa kalian mendengarku atau tidak? Dalton benar-benar sudah putus asa. Dia terus mengumpat dengan gilanya, lalu menghujamkan pedang tepat ke arah kerangka di depannya. Saat sebuah tengkorak jatuh menggelinding, dia pun tertawa terbahak-bahak. Dia pikir kalau kepalanya sudah dipenggal, monster-monster ini tidak akan bisa bangkit lagi. Tapi, belum sempat dia puas terlalu lama, kerangka tanpa kepala itu membalas dengan satu serangan telak. Hantaman keras itu langsung membuatnya terpental jatuh ke tanah. Dia benar-benar linglung. Logikanya, kalau kepala sudah putus, kenapa benda ini masih bisa bergerak? Klein muncul dari kegelapan sambil menyeringai sinis. Perang yang berlangsung selama 10 tahun penuh, akhirnya berakhir begitu saja. Kepala putus langsung mati? Itu logika buat manusia hidup. Sayangnya, lawanmu sekarang bukan manusia. Kerangka milikku tidak seperti yang pernah kalian lihat. Begitu suara dingin Klein terdengar, kerangka yang tadi kehilangan kepala itu dengan santai memungut kepalanya sendiri, dan memasangnya kembali tepat di depan mata semua orang. Dalton benar-benar hancur mentalnya. Monster macam apa ini? Kepalanya putus tapi bisa dipasang lagi. Klein mengungkapkan kebenaran dengan nada datar. Inilah alasannya kenapa aku bisa menyapu bersih seluruh benua. Makhluk yang bangkit dengan sihir tidak semudah itu untuk mati. Yang lebih menyedihkan lagi, monster-monster ini bukan cuma tidak bisa dibunuh, tapi juga paham taktik dan bisa diperintah. Melihat pasukan mayat hidup yang bergerak rapi itu, prajurit musuh benar-benar kehilangan semangat juang. Apa ini masih bisa disebut perang? Ini benar-benar mimpi buruk yang tidak bisa berakhir. Jeritan menggema di seluruh padang tandus, sementara Klein hanya berdiri tenang di antara tumpukan batu, dengan santai memanggil satu pasukan kerangka lagi. Dia menatap tangannya sendiri dan bergumam, batas tubuh ini sekarang, sementara cuma bisa mengendalikan 11 saja. Baiklah, mari kita lanjutkan. Archimonde mengira hidupnya sudah berakhir, tapi siapa sangka, saat dia sadar kembali, yang terdengar di telinganya adalah teriakan seorang pelayan wanita. Di tepi air mancur yang tenang, Alin mendengarkan dengan antusias sampai-sampai tertawa kecil. Apa Tuan Muda dulu benar-benar sekuat itu? Garrison duduk di anak tangga dengan wajah yang seolah berkata itu hal yang wajar. Tentu saja, itu baru. Sekelumit kisah masa lalunya saat di biara. Alin memakan biskuitnya dengan wajah bahagia saat memuji Tuan Mudanya itu. Dia adalah orang paling hangat di dunia. Padahal saat ini, Tuan Muda yang hangat itu tengah berdiri di tengah medan perang dengan wajah penuh darah. Tidak ada sedikit pun kehangatan di tatapan matanya. Begitu jari-jarinya bergerak sedikit saja, jeritan kesakitan bersahutan satu sama lain. Prajurit musuh bahkan belum sempat melihat pergerakannya, sudah tumbang bermandikan darah. Di satu sisi, dia adalah sosok lembut dan baik hati seperti kata si pelayan. Di sisi lain, dia adalah pencabut nyawa yang kejam. Sekarang semua orang baru mengerti. Kelembutan Tuan Muda ini, mungkin hanya diberikan kepada orang-orangnya sendiri. Sedangkan bagi musuh, dia adalah mimpi buruk yang paling mengerikan. Kerangka-kerangka ini sama sekali tidak bisa habis. Selama masalah kebangkitan tanpa batas ini tidak diatasi, seluruh pasukan pasti akan kehabisan tenaga sampai mati. Dalton menatap tajam ke arah Klein di kejauhan. Dia akhirnya sadar, kuncinya ada pada bocah itu. Mereka berseru dengan gembira bahwa mulut sang Tuan Muda bergerak. Sekarang giliran Archimonde yang bingung. Selama bisa menghabisi si prapal sihir, semua ini akan berakhir. Dia segera menghunus pedang panjangnya. Dengan paksa dia menerjang tumpukan kerangka untuk membuka jalan, langsung menuju ke arah Klein. Permainan mayat ini berakhir sampai di sini. Serangan ini adalah taruhan terakhirnya. Bodoh amat kamu penyihir mayat atau bukan. Selama kamu mati, semuanya selesai.
Tapi, tepat saat ujung pedang hampir menyentuh Klein, dia tetap tenang luar biasa. Dia berbisik pelan, lihatlah dengan jelas. Seiring bangkitnya kekuatan di balik mata itu, gerakan mematikan lawannya kini tampak penuh celah di matanya. Kalau tidak salah ingat, jurus ini cuma aku lihat sekali. Klein bergerak sedikit. Aura di sekelilingnya berubah seketika. Dalton terpaku. Ini adalah jurus rahasia keluarga Rhineland. Belum sempat dia pulih dari keterkejutannya, satu kilatan dingin sudah menembus kegelapan malam. Begitu cepat sampai tidak bisa ditangkap mata. Bagaimana mungkin? Dia bahkan tidak merasakan sakit, tubuhnya sudah hancur berkeping-keping. Nada bicara Klein dingin hingga membuat putus asa. Dalton, jangan berharap bisa mati dengan tenang. Kematian fisik bukanlah sebuah akhir. Dia jelas-jelas seorang necromancer yang kejam, kenapa saat membuka mata, dia malah menjadi tuan muda di mata orang lain. Penghakimanmu baru saja dimulai. Klein menatap Dalton yang terkapar tak berdaya dengan nada yang justru membuat takut. Kamu benar. Selama perapal sihir mati, semua ciptaan mayat hidup akan kehilangan kekuatannya. Dulu Archmond dikalahkan justru karena kelemahan ini. Tapi, takdir itu terkadang sangat ironis. Siapa sangka kekuatan musuh bebuyutan dulu, sekarang justru menjadi pelindung tubuh ini. Klein menggenggam pedangnya erat, merasakan sihir yang bergejolak di dalam tubuhnya. Darah musuh justru membuatnya semakin kuat. Dalton menatap tidak percaya. Monster macam apa bocah di depannya ini? Di dalam hati, Klein bersumpah. Tidak peduli seberapa besar tekanan yang diberikan orang bernama Burkel itu pada keluarga yang sudah hancur ini, dia sendiri yang akan membangunnya kembali. Dalton terbangun di tengah kegelapan yang pekat. Sekelilingnya gelap gulita. Belum sempat dia mengerti situasinya. Sensasi dingin pada pergelangan tangan dan kakinya membuatnya tersentak. Saat dia akhirnya melihat keadaannya sendiri, seluruh tubuhnya kaku. Dia terkunci rapat di sebuah kursi. Belum sempat dia meronta. Tempat sialan apa ini? Sesosok bayangan dingin melangkah keluar dari kegelapan. Nada bicara Klein terdengar datar, seolah dia hanya sedang mengumumkan hal yang sangat biasa. Ini adalah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia yang masih hidup, sebuah dunia setelah kematian yang ia ciptakan sendiri. Dalton bahkan belum sempat sadar dari keterkejutannya saat proses penghakiman itu dimulai. Segala perbuatan keji yang ia lakukan semasa hidup, satu persatu dibongkar ke permukaan. Berkedok berburu padahal menyiksa hewan, dan tawa gila yang ia keluarkan saat melihat makhluk lain menderita. Semua hutang itu sekarang harus dibayar. Dalton berteriak histeris, berusaha menutupi rasa takut di hatinya dengan amarah. Tiba-tiba ia sadar ada yang tidak beres. Dia ingat betul, jantungnya sudah tertembus anak panah oleh Klein. Tapi saat ia menunduk, tidak ada satupun luka di tubuhnya. Belum sempat ia merasa lega, suara Klein kembali terdengar, kau sudah mati. Ini bukan dunia manusia, melainkan tempat eksekusi yang disiapkan khusus untuk orang sepertimu. Dalton benar-benar hancur. Ia meraung gila, ingin menghentikan segala kegilaan yang dilakukan Klein. Namun di dunia ini, protesnya sama sekali tidak ada artinya. Archimonde belum sempat memahami situasinya, dia sudah sadar bahwa dirinya menjadi tuan muda Klein dari keluarga Duke. Klein mengangkat tangannya, dan api biru meledak seketika. Percaya atau tidak itu tidak penting. Yang penting, jiwa-jiwa penasaran yang kau siksa sampai mati, sudah lama menunggumu. Dalam kegelapan, ribuan pasang mata yang bercahaya menatapnya tajam. Anjing-anjing pemburu yang dulu ia siksa, kini memamerkan taringnya, perlahan mengepungnya. Suara Klein bergema di tengah kegelapan, ia menyuruh Dalton mendengarkan baik-baik ratapan pilu dari jiwa-jiwa yang mati di tangannya. Kawanan anjing pemburu itu langsung menerjang, mencabik-cabik mantan penyiksa itu dengan brutal. Semua penderitaan yang pernah ia berikan pada makhluk-makhluk itu, kini harus dibayar berkali lipat. Sekarang saatnya kau membayar semuanya. Dalton menjerit kesakitan, berusaha sekuat tenaga menghindari taring-taring itu. Namun ucapan Klein jauh lebih membuat Dalton putus asa daripada luka di tubuhnya. Ini bukan siksaan orang lain, melainkan lubang kubur yang ia gali sendiri saat masih hidup. Inilah neraka miliknya. Dalton berjongkok di atas genangan darah sambil memohon, berharap ada yang datang menyelamatkannya. Tapi di tempat eksekusi yang ia bangun sendiri ini, tidak akan ada apapun yang tersisa selain penderitaan tanpa akhir. Tubuh bayi ini terasa berat seperti diisi timah. Pelayan di sampingnya terus menggodanya, memaksanya untuk memanggil mama. Archimonde menahan diri cukup lama lalu akhirnya bersuara. Semuanya akhirnya berakhir. Dalton terkapar seperti sampah di tanah, benar-benar tak bergerak lagi. Klein menyarungkan pedang panjangnya, wajahnya tetap tenang tanpa ekspresi. Ia berbalik, menatap para prajurit kerangka yang tubuhnya penuh luka. Karena kalian sudah membantuku, maka aku harus menepati janji dan memberikan imbalan yang pantas. Klein perlahan mengangkat tangannya, telapak tangannya memancarkan cahaya redup. Ia ingin melepaskan belenggu pada jiwa-jiwa itu, membebaskan mereka sepenuhnya dari kutukan abadi.
Saat cahaya itu memudar, tulang belulang yang mengerikan itu mulai hancur. Ini bukan sekadar hadiah, melainkan belas kasih terakhir dari seorang ahli nujum. Tapi ini hanyalah permulaan. Di tanah terkutuk ini, masih banyak hutang yang harus ia tagih. Bagi Klein, kematian seharusnya berarti tulang belulang yang ditiup angin dan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Namun ia malah membangkitkan mereka kembali. Ia bahkan mulai ragu, apa sebenarnya tujuan ia hidup kembali? Saat ia sedang melamun, sebuah suara tiba-tiba muncul dari balik bayang-bayang. Dia adalah Archimonde, sosok yang dijuluki sebagai iblis benua. Meskipun tubuhnya sudah tertusuk seperti landak, dia tahu betul dalam hatinya. Pelayan itu mengira anak ini adalah seorang jenius, padahal dia sama sekali tidak memanggil mama, melainkan sedang merapalkan mantra pemanggilan nekromancer. Orang itu langsung membongkar rahasianya. Ternyata, aksinya menggunakan sihir nujum tadi semuanya terlihat oleh sosok misterius ini. Jantung Archimon berdegup kencang. Gawat, ini masalah besar. Ia menatap lawannya dengan dingin dan bertanya, siapa kau sebenarnya? Si misterius tidak berniat basa-basi. Cahaya hijau aneh sudah terkumpul di tangannya. Ia berkata, kau tidak perlu tahu siapa aku. Lagi pula orang mati tidak butuh jawaban. Begitu kata-katanya usai, udara di sekitar membeku seketika. Lawannya jelas bukan orang sembarangan. Dan serangan pertamanya langsung mematikan. Klein baru saja menyelesaikan satu masalah, tapi krisis yang sebenarnya baru saja dimulai. Siapa sangka, ada ahli nujum kedua yang bersembunyi di medan perang. Klein langsung mengenalinya, itu adalah ilmu hitam yang bisa membangkitkan orang mati. Sosok misterius itu menatap tumpukan bangkai dan tertawa terbahak-bahak. Di matanya, meskipun si pecundang Dalton sudah mati, mayat-mayat itu adalah bahan yang sangat bagus. Di pihak gereja, Arlin masih asyik menceritakan hal memalukan tentang sang tuan muda waktu kecil. Tapi Dunkel sama sekali tidak bisa tertawa. Ia menatap gulungan di tangannya, ekspresinya semakin tegang. Tuan muda Klein sudah masuk ke hutan selama 3 jam. Sampai sekarang tidak ada suara apapun, ini jelas bukan pertanda baik. Ia sudah tidak tahan lagi dan bersiap untuk mencari Klein. Namun baru saja melangkah, ia dihentikan oleh beberapa penjaga. Mereka bilang pertandingan belum selesai dan menyuruhnya menjaga posisinya. Tapi Dunkel langsung mengenali mereka. Di baju zirah mereka terdapat lambang keluarga Cornwall. Anak buah Dalton jelas sengaja mengulur waktu agar konspirasi di dalam hutan berhasil. Tatapan Dunkel mendingin seketika. Dia ingin pasukan di kegelapan tunduk pada perintahnya. Hal ini membuat para pelayan benar-benar kebingungan. Diiringi suara guntur. Ia memperingatkan mereka kata demi kata. Aku adalah komandan satria keluarga Rhineland. Sampai sekarang tidak ada suara apapun. Ini jelas bukan pertanda baik. Ia sudah tidak tahan lagi dan bersiap untuk mencari Klein. Namun baru saja melangkah, ia dihentikan oleh beberapa penjaga. Mereka bilang pertandingan belum selesai dan menyuruhnya menjaga posisinya. Tapi Dunkel langsung mengenali mereka. Di baju zirah mereka terdapat lambang keluarga Cornwall. Sepertinya anak buah Dalton sengaja mengulur waktu agar konspirasi di dalam hutan berhasil. Tatapan Dunkel mendingin, ia memperingatkan mereka kata demi kata. Aku adalah komandan satria keluarga Rhineland. Dunkel menyebut sebuah nama, Randall. Orang ini bukan lawan yang bisa diremehkan. Dia dulunya adalah ksatria yang sangat disegani di kekaisaran, namun akhirnya diusir dengan kejam. Alasannya membuat bulu kuduk berdiri, karena setiap kali ia bertarung, ia tidak bisa mengendalikan hasrat membunuhnya. Siapa lagi yang berani menghalangi jalanku, jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Suasana seketika menegang, kedua pihak siap saling serang. Ini bukan lagi sekadar penghadangan biasa, tapi provokasi yang terang-terangan. Aura Dunker meledak, membuat para penjaga sampai tak berani bernapas. Pikirannya sekarang cuma tertuju pada keselamatan Tuan Klein, dia tidak punya waktu untuk meladeni para kroco ini. Dia berpesan pada Arlin supaya segera kembali ke Manor bersama Pastor Garrison, sementara dia sendiri akan masuk ke hutan untuk mencari Tuan. Waktu berlalu dengan cepat. 15 tahun telah berlalu. Bayi yang dulu bahkan belum bisa bicara dengan lancar. Tapi, satu kalimat dari Arlin membuat tubuhnya langsung mematung. Garrison ternyata sudah pergi sendiri, pergi tanpa suara, bahkan tanpa pamit sedikit pun. Arlin bilang sebelum pergi, wajah Garrison tampak sangat buruk, dia cuma meninggalkan pesan kalau firasatnya selama ini benar. Dunker tiba-tiba teringat pesan khusus Tuan Klein, bahwa Garrison dari awal sudah mencurigakan, dan kalau dia menghilang tiba-tiba, Dunker harus segera merobek gulungan penyelamat. Dunker mengumpat kasar, sialan. Dia langsung melompat ke atas kuda dan memacu kudanya segila mungkin ke dalam hutan. Dia sadar dia telah membuat kesalahan fatal, ancaman sebenarnya mungkin saja sudah sampai di dekat Tuan. Dunker memacu kudanya di padang liar dengan panik, di kepalanya cuma ada satu pikiran, Tuan Klein pasti dalam bahaya. Harus lebih cepat lagi. Klein sudah berada di ujung tanduk, pertarungan tadi menguras seluruh sihirnya, sekarang, bahkan sihir level terendah pun tak bisa dia keluarkan.
Tubuhnya yang sudah dipaksakan ini juga hampir mencapai batasnya, setiap detik dia berdiri tegak adalah siksaan. Sekarang sudah tumbuh besar. Dia hanya berjalan santai di halaman. Para pelayan yang lewat langsung terpesona melihatnya. Musuh di depannya jelas tidak berniat memberinya napas. Pria misterius itu menunjuk ke depan dengan dingin, memberikan perintah untuk melenyapkannya. Targetnya cuma satu, menghabisi Klein sampai tuntas. Gerombolan mayat hidup datang menyerbu seperti air bah. Menghadapi jumlah yang sebanyak ini, sementara kartu asnya sudah habis, apalagi yang bisa Klein lakukan untuk menahan situasi mematikan ini. Melihat mayat hidup yang datang dari segala penjuru, Klein bukannya menghindar, malah mencibir. Dia langsung paham trik lawannya. Mau pakai ilmu hitam untuk melawan seorang necromancer? Itu namanya cari mati. Tepat saat senjata mayat hidup itu hampir menebas kepalanya, Klein mengepalkan tinjunya dengan keras, punggung tangannya tiba-tiba memancarkan tanda ungu yang mengerikan. Dia menantang pria misterius itu, main sihir jiwa. Kau pikir aku bisa dibunuh dengan cara murahan seperti itu? Kali ini kau salah sasaran. Baru saja dia bicara, cahaya menyilaukan meledak seketika. Pria misterius yang tadi merasa di atas angin, langsung terpaku ketakutan. Dia tak habis pikir, dari mana orang yang kehabisan sihir itu mendapatkan kekuatan sebesar ini. Mereka berbisik-bisik satu sama lain, mengatakan bahwa wajah ini adalah karya agung dari Tuhan, tapi para gadis ini tidak tahu. Tak ada yang menyangka, Pastor Garrison yang menghilang ternyata ada di sini. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya suci yang menyilaukan, seperti matahari yang jatuh ke bumi, menerangi seluruh hutan yang gelap gulita. Dia melantunkan mantra kuno dengan suara rendah, tanpa secercah pun rasa belas kasihan. Saat dia merentangkan kedua tangannya, kekuatan suci yang luar biasa itu meledak sepenuhnya. Dengan dingin dia berucap, "Cahaya, biarkan mayat-mayat ini beristirahat dengan tenang." Pilar cahaya emas menghujam ke langit, para mayat hidup itu bahkan tak sempat menjerit, mereka langsung hancur menjadi debu dalam cahaya tersebut. Pastor Garrison berbisik, "Sudah aman sekarang, Tuan Klein." Pria misterius di seberang sana mematung, matanya tertuju tajam pada bekas luka di wajah pria itu. Suaranya bergetar, "Kau." Ternyata Garrison. Dia perlahan mendongak, matanya memancarkan aura yang membuat nyali menciut. Dia menjawab pelan tiap katanya, "Karena aku sudah datang." Agen gereja suci. Garrison, di tangan gereja. Masih ada 3 senjata manusia yang mengerikan. Mereka disebut sebagai para agen. Ketiganya hanya tunduk pada perintah Paus. Mereka juga satu-satunya orang yang bisa menggunakan artefak suci. Kabarnya, kekuatan tempur satu orang saja, sanggup menahan satu benteng. Di balik kulit yang menawan ini, ternyata tersimpan jiwa seorang raja iblis besar. Tepat saat para pelayan sedang asyik memuja. Saat cahaya itu turun, kemenangan sudah ditentukan. Pria misterius yang tadi begitu angkuh. Di depan kekuatan mutlak, bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas. Pria misterius itu akhirnya sadar. Pria yang berdiri di depannya ini adalah yang terkuat di antara para agen. Garrison menoleh. Lalu berkata pada Klein yang lemah, "Tuan, istirahatlah dengan tenang. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuh Anda." Meski di sekeliling masih penuh dengan raungan monster, situasi sudah berbalik total. Gerombolan monster itu meraung dan menerjang. Tapi di mata Garrison, mereka hanyalah sampah yang perlu dibersihkan. Dia bahkan tidak mencabut pedangnya. Dia hanya melayangkan tinju dengan santai. Cahaya emas menyapu seluruh medan perang seketika. Garrison berkata dingin, "Katakan pada para pendosa itu, pergilah berdoa di neraka." Setelah serangan itu, pasukan monster yang tadi garang, bahkan tidak ada satupun tubuh yang utuh tersisa. Garrison berjalan santai di antara tumpukan monster. Dia mengumumkan dengan dingin, "Aku akan memberikan pembersihan penebusan bagi monster-monster ini. Membersihkan dosa yang ada pada mereka." Setiap dia melangkah, sambil mengagumi ketampanan Tuan Muda Klein yang bersinar, sebuah suara yang merusak suasana tiba-tiba terdengar dari belakang. Sebelum Klein sempat bereaksi, tanah retak di bawahnya. Monster-monster itu bahkan belum sempat mendekat, sudah hancur berkeping-keping oleh aura yang mengerikan. Garrison melayangkan pukulan sambil berbisik, bahwa inilah bentuk belas kasihnya. Dan setiap serangan berikutnya, adalah hukuman yang paling kejam. Di hadapan kekuatan mutlak ini, pasukan monster yang disebut-sebut hebat itu, tak lebih dari sekadar domba yang menunggu giliran untuk disembelih. Melihat mayat monster berserakan di mana-mana, si sosok misterius itu benar-benar ketakutan setengah mati. Dia sama sekali tidak menyangka, agen gereja akan muncul di tempat ini. Yang lebih membuatnya ngeri, adalah kekuatan Garrison yang sangat tidak masuk akal itu. Ini sama sekali bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki manusia. Dia sadar informasinya meleset jauh, ini benar-benar berbeda dari apa yang dijanjikan sebelumnya. Kalau terus di sini, dia pasti mati. Sosok misterius itu tidak berani menunggu sedetik pun, dia langsung berbalik dan lari sekuat tenaga. Saat ini, dia hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari monster itu. Tapi mau lari? Di depan Garrison, dia tidak punya kesempatan sedikit pun. Garrison mencengkeram kepala orang itu seperti menangkap anak ayam, tak peduli seberapa keras dia meronta,
semuanya sia-sia. Garrison berujar dengan nada dingin, katanya doanya belum selesai, jadi biarkan dia menerima hukuman dengan penuh rasa syukur. Seiring cengkeramannya yang menguat, suara permohonan ampun itu mendadak hilang. Sumber air es mengguyur seluruh tubuhnya. Orang yang melakukannya adalah Garrison yang berwajah garang. Dia tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Eksekusi sepihak ini benar-benar berakhir atas nama apa yang mereka sebut sebagai cahaya. Inilah harga yang harus dibayar jika berani memancing agen gereja, bahkan kesempatan untuk menyesal pun tidak ada. Sesuatu yang bulat menggelinding ke dekat kaki Klein. Saat Klein melihatnya dengan teliti, ternyata itu adalah bola mata dari sosok misterius yang tadi bersikap sombong itu. Dia sampai tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Garrison hanya melangkah maju satu kali, bahkan tangannya pun belum terangkat. Tapi tepat di saat itu, hanya dengan aura yang menakutkan sampai membuat sesak napas, puluhan monster di sekitarnya langsung meledak seketika, terkoyak menjadi kepingan daging. Kekuatan semacam ini benar-benar tidak masuk akal. Di depan Garrison, kematian bahkan tidak butuh proses. Belum sempat Klein bereaksi. Tangan Garrison yang berlumuran darah, sudah mencengkeram kepalanya dengan erat. Garrison berkata dengan dingin, bahwa dia datang ke sini karena merasakan jejak ilmu nekromansi. Namun tiba-tiba, suasana berubah. Dia menatap Klein di depannya, dengan nada bicara yang menyiratkan keraguan. Dia bilang ini cukup aneh, karena energi yang dirasakannya tadi, terasa sangat berbeda dari yang dia bayangkan sebelumnya. Gawat, ini masalah besar. Malah, di depan umum dia menunjuk Klein dan berteriak agar roh jahat pergi. Garrison ini benar-benar aneh. Dia menatap Klein yang basah kuyup. Rahasia yang paling ingin disembunyikan Klein, sepertinya sudah memicu kecurigaan Garrison. Garrison menatap tajam ke arah Klein, dia bilang fluktuasi energi tadi, sama sekali tidak terasa seperti milik sosok misterius itu. Klein tahu betul di dalam hatinya, orang ini sudah berniat membunuhnya. Sedikit saja dia menunjukkan celah, tangan yang berlumuran darah itu akan langsung meremukkan kepalanya. Tepat di saat hidup dan mati hanya terpaut 1 detik, dari kejauhan tiba-tiba terdengar suara derap kuda yang terburu-buru. Dunkel berlari kencang sambil meneriakkan nama Klein dengan lantang. Situasi seketika menjadi buntu, bantuan darurat ini datang di waktu yang sangat tepat. Dunkel berlari tergopoh-gopoh menghampiri, melihat genangan darah di mana-mana, suaranya sampai melengking karena ketakutan. Efek samping dari penggunaan paksa ilmu nekromansi akhirnya datang, pandangan Klein mendadak gelap, tubuhnya ambruk dengan keras ke tanah. Klein dengan lemah menyuruh Dunkel untuk diam, dia beralasan kakinya hanya lemas sehingga tidak bisa berdiri. Namun ketika Dunkel bertanya di mana Tuan Dalton berada, Klein terdiam sejenak, nadanya tenang sampai membuat bulu kuduk merinding. Dia bilang, aku membunuhnya, karena orang itu berniat membunuhku lebih dulu. Yakin bahwa dia baru saja melihat bayangan Raja Iblis. Dia bahkan bersikeras bahwa ini demi menyucikan jiwa yang jahat. Count Delcan memukul meja dengan keras, dia langsung berdiri karena sangat murka, dia sama sekali tidak menyangka. Ada orang yang berani menuduh anaknya, Dalton, sebagai pelaku pembunuhan. Dia berteriak sekeras-kerasnya di dalam aula. Mengatakan bahwa anaknya adalah seorang satria terhormat. Sekarang orangnya sudah mati, masih harus difitnah dengan tuduhan kotor seperti itu. Benar-benar konyol luar biasa. Namun menghadapi amarah yang meledak-ledak ini, Duke Rinelan justru terlihat sangat tenang. Tangannya mencengkeram erat sebuah dokumen. Nada bicaranya stabil sampai membuat orang merasa takut. Dia bilang tidak peduli berapa kali diinterogasi. Kesaksian Klein tidak pernah berubah. Lagi pula, bukti yang paling krusial. Ada pada apa yang akan dia katakan selanjutnya. Sekarang giliran Delcan yang tidak bisa berkata apa-apa. Bom waktu yang sesungguhnya. Sebentar lagi akan meledak di pengadilan. Duke Rinelan langsung mengeluarkan kartu asnya. Bukti menunjukkan. Pada hari Dalton menghilang. Wilayah Cornwall ternyata telah memobilisasi tentara bayaran secara diam-diam. Sekarang, sudah sangat jelas apa niat Dalton sebenarnya. Delcan di permukaan masih berusaha mengelak dengan terbata-bata. Tapi di dalam hatinya, dia sudah panik bukan main. Dia menyumpahi anak buahnya dalam hati karena bodoh, sampai meninggalkan bukti yang begitu nyata. Waktunya memang sudah tiba. Setelah 10 tahun penuh perang di benua ini, Archimonde akhirnya kalah telak. Dia bahkan merasa sedang menyelamatkan orang. Klein yang masih membawa ember air benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ritual penyucian yang disebut-sebut ini. Melihat bukti sudah ada di depan mata. Delcan pun nekat mengganti strateginya. Dia mulai memutarbalikkan opini di dalam aula. Mengatakan bahwa Klein hanyalah sampah. Yang memegang panah saja tidak becus, mana mungkin bisa membunuh seorang satria elit. Bangsawan di sekitar pun mulai berbisik-bisik. Lagi pula, semua orang tahu Klein terlahir tanpa sihir. Namun perkataan Delcan selanjutnya jauh lebih kejam. Dia langsung menyerang latar belakang Klein. Dia mengungkit ibu Klein yang meninggal karena rumor buruk. Bahkan di depan umum, dia mengejek Klein sebagai orang gila. Katanya sejak kecil, Klein selalu berhayal.
bahwa dirinya adalah ahli nujum necromancer, yang menakutkan itu. Archimonde. Delkan benar-benar mengamuk di pengadilan. Dia menunjuk hidung Duke Rinelan sambil memaki, bahkan berbalik menuduh mereka sebagai pelakunya. Menuduh Klein sebagai dalang sebenarnya di balik pembunuhan bayaran itu. Tepat saat dia sedang berteriak paling lantang, tiba-tiba terdengar dengusan dingin dari pintu aula. Klein ternyata muncul secara langsung. Dia melangkah menaiki tangga satu persatu, dengan tatapan mata yang dingin. Klein mengakui di depan umum bahwa Dalton memang dia yang membunuh, tapi itu adalah tindakan bela diri yang sah. Karena pihak lawanlah yang menyewa tentara bayaran untuk menghabisinya terlebih dahulu. Dia juga menyebutkan pendeta Garrison, mengatakan bahwa saat itu sang pendeta berada di lokasi untuk membantunya. Sudah menyiksanya selama beberapa tahun. Dia baru saja ingin membantah kalau orang itu sedang mengoceh tidak jelas. Hasilnya, Garrison bertindak seperti orang gila dan menunjuknya sambil berteriak. Ucapan ini menghantam hati Delkan seperti palu godam. Delkan panik dan berteriak bahwa itu semua bohong. Klein membalas dengan dingin, bohong? Kini jalan keluar Delkan benar-benar tertutup. Sudut bibir Klein sedikit terangkat, dia mendekat ke telinga Delkan, lalu berbisik, kau bilang aku adalah Archmond, ya. Delkan benar-benar bungkam dibuatnya, sampai lama tidak bisa mengeluarkan satu kata pun. Sementara itu, Klein sudah membulatkan tekad di dalam hatinya. Dia harus merebut kembali rumah ini dengan tangannya sendiri, dan tidak akan membiarkan parasit-parasit ini terus merusak nama baik keluarganya. Orang pertama yang akan dia bereskan adalah kerabat jauh yang berkhianat ini. Tepat pada saat itu, pintu besar tiba-tiba diketuk. Sebuah suara lantang menggema ke seluruh ruangan. Kapten Satria Bluesain, Laya, ternyata tiba di saat yang krusial ini. Kemunculan Laya yang tiba-tiba membuat para bangsawan yang hadir mulai berbisik-bisik. Semua orang bertanya-tanya, untuk urusan pengadilan internal keluarga seperti ini, apa hak dia orang luar untuk ikut campur? Duke Rinelan langsung menutup mulut semua orang dengan satu kalimat. Ternyata Dalton yang sudah tewas itu, dulu pernah berada di bawah komando Ksatria Laya. Sebagai mantan atasan, dia memang punya hak untuk hadir. Mengatakan bahwa ekspresinya saat ini persis seperti Archimonde. Klein menatap manajer ritual yang aneh di depannya ini. Laya sama sekali tidak peduli dengan tatapan orang lain. Hal pertama yang dia lakukan setelah masuk ke ruangan adalah menatap tajam ke arah Klein. Saat tatapan mereka bertemu, hati Klein pun mulai bertanya-tanya. Tak disangka, Laya secara terbuka mengajukan permintaan. Dia ingin bicara empat mata dengan Klein. Seluruh ruangan tercengang. Meskipun Duke Rinelan merasa aneh, dia tetap mengangguk setuju. Rahasia apa yang sebenarnya ingin dibicarakan oleh dua orang dengan status yang sangat jauh berbeda ini? Duke Rinelan yang duduk di kursi kehormatan memberikan perintah, menyuruh Klein segera pergi agar Kapten Laya tidak menunggu terlalu lama. Klein tampak patuh di permukaan, padahal di dalam hatinya dia merasa sangat terganggu, menganggap para satria ini benar-benar merepotkan. Namun, dia berpikir lagi, mungkin ini adalah kesempatan emas untuk membalikkan keadaan. Laya mencarinya saat ini, kalau bukan untuk memastikan identitasnya, mungkin dia mulai curiga. Atau jangan-jangan ini hanyalah sebuah ujian. Tapi Klein sudah tidak peduli lagi. Karena dia sudah memutuskan untuk membangkitkan kembali keluarganya, dia tidak berniat untuk lari lagi. Entah itu Laya atau seluruh keluarga ini, semuanya akan dia manfaatkan. Dia sudah memaki orang itu 10.000 kali di dalam hati. Dia sama sekali tidak menyangka. Begitu masuk ruangan, sikap Laya langsung berubah total, gerakannya kasar seperti seorang bandit. Dia langsung mendorong Klein ke dinding dengan keras. Mereka berada sangat dekat, suasana mendadak jadi mencekam. Klein bahkan belum sempat bereaksi, Laya menatapnya dengan nada bicara yang penuh rasa penasaran. Boleh aku meraba tubuhmu? Kalimat ini seperti bom waktu yang meledakkan pikiran Klein. Dia menatap wanita yang tidak bisa ditebak jalan pikirannya ini, dan hanya ada satu pikiran di benaknya. Apakah wanita ini benar-benar serius? Jangan salah, meskipun dia wanita, Laya adalah nona besar dari keluarga Duke, sekaligus Kapten Ksatria Bluesain. Soal seberapa kuat kekuatannya, lihat saja jurus ini. Sekelompok monster itu bahkan belum sempat bereaksi, sudah tewas di bawah senjatanya. Siapa sangka, monster tingkat tinggi yang membuat semua orang pusing, bisa dibereskan sendirian oleh Laya. Tapi pahlawan yang punya prestasi perang sehebat itu, di balik layar sikapnya dingin sekali sampai membuat orang merinding. Dia menoleh dan memelototi Klein, memperingatkannya agar tidak sok akrab. Bagaimanapun, di mata Laya, mereka sama sekali bukan keluarga. Garrison tidak hanya tidak mendengarkan penjelasan, tapi malah langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. Situasi benar-benar di luar kendali. Duke Rinelan pernah memberitahu Klein bahwa dia dan Laya sebenarnya tidak punya hubungan darah sama sekali. Secara hukum, mereka hanyalah dua orang asing yang sama sekali tidak saling mengenal. Namun, belum sempat dia mencerna hubungan ini, Laya tiba-tiba berubah sikap, langsung menjepitnya ke dinding. Dia menatap tajam Klein dan bertanya lagi, boleh aku meraba tubuhmu?
Klein masih terpaku, tangannya sudah ditarik kuat oleh Laya. Sambil meraba, Laya bergumam bahwa tangan Klein lembut seperti bayi, tidak ada bekas kapalan sama sekali. Klein benar-benar bingung, sama sekali tidak mengerti apa yang ingin dia lakukan. Tapi, perkataan Laya selanjutnya membuat bulu kuduk berdiri. Dia bilang seorang pendekar pedang sejati tidak bisa membohongi otot dan kapalan di tangannya. Ternyata dia sedang mengorek latar belakangnya. Tatapan mata Laya semakin tajam, dia langsung membongkar kedok Klein di depan wajahnya. Bagaimana mungkin tangan yang tidak pernah memegang pedang bisa membunuh ksatria resmi dan puluhan tentara bayaran? Dia yakin Klein pasti menyembunyikan kekuatan terlarang di dalam dirinya. Klein tiba-tiba mendorongnya hingga terlepas, dia tersenyum sinis dan balik bertanya. Apa kau juga ingin bertanya? Apakah aku ini penyihir nekromancer Archmond itu? Garrison bahkan berteriak agar Klein dimasukkan ke dalam air suci. Beberapa orang mendekat. Klein sadar bahwa wanita ini terlalu berbahaya, dia bukan sekadar penasaran. Dia cuma lagi nunggu momen yang tepat saat musuhnya lengah. Kalau dia sampai ragu sedikit saja, identitas aslinya bakal langsung ketahuan. Jadi, dia mutusin buat akting lebih sombong lagi. Dia langsung nanya balik ke Lea, gimana kalau gue emang beneran Archimonde? Siapa sangka, Lea malah ketawa ngakak dengar jawabannya. Dia natap Klein dengan tatapan meremehkan dan bilang, mana mungkin bocah ingusan kayak lo adalah ahli nujum yang ditakutin itu? Klein masih berusaha ngebela diri, dia nanya ke Lea apa ada penilaian lain selain bocah ingusan. Hasilnya, Lea malah ngerosting habis-habisan. Dari tinggi badan sampai proporsi tubuh, semuanya dihina sampai Klein ngerasa kena mental dan sakit hati banget. Terakhir, Lea ngeluarin ancaman gila. Dia bilang, kalau Klein beneran bisa ngalahin orang yang ngeremehin dia bakal kasih ciuman di bibirnya buat Klein. Taruhan macam apa ini? Gawat, bisa-bisa bakal ada kejadian besar nantinya. Klein sekarang cengok total. Dia nggak habis pikir, kenapa Lea pakai ciuman pertama buat jadi taruhan. Apa ini taktik politik gaya baru, atau jangan-jangan dia lagi nyoba nyuap Klein secara halus. Klein terus berlari sekencang mungkin sambil berteriak, menegaskan kalau dia sama sekali bukan orang bernama Archimonde itu. Belum sempat dia mikir jauh, Lea udah jalan menjauh dengan langkah lebar sambil nyuruh dia buat buruan nyusul. Padahal dalam hatinya, Lea ngerasa yakin banget. Dia ngelihat matahari terbenam sambil ngebatin, mana mungkin Archimonde yang legendaris itu adalah bocah lemah yang ada di depannya ini. Klein dan Lea masuk ke aula utama. Pas lihat situasinya, Klein sadar kalau rencana dia tadi terlalu gampang. Sebagai anak kedua yang dianggap nggak berguna dan dikurung selama 7 tahun, nggak bakal ada orang hebat di sini yang percaya kalau dia bisa ngalahin pendekar jagoan. Delkan natap dia tajam, langsung nanya apa aja yang mereka bicarain tadi. Baru aja Lea mau ngejelasin, Klein udah keburu hilang kesabaran. Dia langsung cabut pedangnya di depan semua orang. Kalau bicara baik-baik nggak mempan, ya udah, biar kekuatan yang bikin mereka bungkam. Pas pedangnya keluar, seisi ruangan langsung melongo kaget. Nggak ada yang nyangka dia berani-beraninya nodongin pedang ke hidung Delkan di depan umum. Klein natap dingin lawannya itu dan bilang buat nggak buang-buang waktu lagi. Dia nuntut buat ngelakuin duel suci ala orang utara, layaknya laki-laki sejati, lawan Delkan. Tapi sekumpulan orang gila itu tidak mau dengar. Menghadapi siksaan yang tidak masuk akal ini, Klein hanya bisa berteriak putus asa di dalam hati. Ini orang masih bisa disebut manusia atau bukan? Dengar itu, Delkan langsung syok berat. Apa bocah ini udah gila? Yang namanya duel suci itu adalah cara pengadilan paling primitif dari utara. Nggak ada aturan senjata atau teknik, siapa yang bisa bertahan hidup sampai akhir, dialah yang benar. Delkan, yang lehernya ditodong pedang, sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Dia masih sempat-sempatnya nanya kenapa harus kayak gini. Klein nyindir balik semua dosanya, bilang kalau Delkan bukan cuma mau fitnah dia, tapi juga udah menghina dia dan mendiang ibunya di depan umum. Tapi itu cuma alasan doang. Jauh di lubuk hati, Klein tahu kalau omongan Delkan ada benernya juga. Meskipun dia pakai nama Klein, tapi jiwa di dalamnya adalah sang ahli nujum, Archimonde. Buat sosok ibu di kehidupan ini, dia sama sekali nggak punya perasaan apa-apa. Klein gak kasih celah buat lawan buat mundur, dia langsung nyuruh Delkan buat cepat-cepat mutusin, jangan bikin orang-orang nunggu. Tiba-tiba, Duk Rinelan maju buat bicara. Dia menjamin atas nama Duka, kalau ini tradisi nenek moyang, maka harus dihormati. Siapa sangka seorang ahli nujum nekromancer, yang sudah dipenggal, malah terlahir kembali ke dalam tubuh seorang bayi. Begitu duel dimulai, semua bukti-bukti sebelumnya bakal dianggap hangus. Semuanya ditentukan lewat hasil duel ini. Begitu dengar itu, otak Delkan langsung mutar. Buat dia, ini kesempatan emas. Kalau dia bisa habisin Klein di arena duel, dia bakal menang telak. Tapi semua orang malah keringat dingin, soalnya Klein kan gak punya sihir sama sekali. Apa bedanya sama bunuh diri? Si rubah tua Delkan masih coba licik.
Dia bilang posisinya terlalu berharga, jadi dia mau nyari kesatria hebat buat gantiin dia di duel. Klein denger itu bahkan gak kedip, dia langsung jawab santai, nggak masalah. Terserah siapa yang maju, hasilnya bakal sama aja kayak motong babi. Delkan murka sampai teriak-teriak, dia bilang duel bakal diadain di sini 4 hari lagi. Dia bersumpah bakal bikin bocah itu mati mengenaskan. Tapi, justru itulah yang Klein mau. Dia sengaja naikin taruhannya, biar bisa manfaatin kekuasaan Duke buat kasih pelajaran ke para bajingan di cabang keluarga itu. Ini baru permulaan. Dia mau nunjukin ke semua orang gimana cara dia buat bersihin keluarga yang udah busuk ini sampai ke akar-akarnya. Yang lebih parah lagi, kata-kata pertama yang dia ucapkan saat lahir adalah mantra nekromansi. Kakaknya dengar kabar itu langsung naik pitam. Dia ngerasa Klein udah gila, soalnya duel kayak gitu bisa bikin nyawa melayang. Klein cuma natap males, dia udah bosen banget dengar omongan kayak gitu. Dia langsung bilang ke kakaknya kalau ayah udah setuju, jadi nggak usah banyak ikut campur. Kakaknya langsung bengong, dia nggak nyangka ayah bakal kasih izin. Tapi dia masih khawatir, karena aturan ngebolehin wakil, dia mutusin buat turun tangan sendiri gantiin adiknya. Belum sempat dia lanjut ngomong, Klein udah motong dengan dingin, nggak perlu. Dilihat dari gayanya, Klein emang udah tekad bulat buat nyelesain semuanya sendirian. Percuma saja membujuknya. Klein menatap kakaknya dengan nada suara yang tenang, tenang sampai membuat bulu kuduk berdiri. Kau adalah pewaris masa depan keluarga ini. Kalau kau yang maju menggantikanku, bajingan-bajingan dari cabang keluarga itu pasti akan tertawa puas dalam mimpi mereka. Itu sama saja dengan menyerahkan lehermu sendiri ke tiang gantungan mereka secara legal. Klein mendesak kakaknya agar sadar dan tidak menghancurkan seluruh keluarga hanya karena emosi sesaat. Sebenarnya dalam hati Klein sangat paham, jika ingin benar-benar menghapus label sampah ini, dia harus menghadapi pertarungan ini sendiri. Tidak ada yang bisa membantunya. Borker melangkah mendekat sambil memegang pedang panjangnya. Dia bilang ini bukanlah kemenangannya seorang diri, melainkan hasil yang dibayar dengan nyawa banyak orang. Karena itulah, sejak umur 3 tahun, dia dianggap sebagai iblis dan dikurung di dalam biara. Sang kakak terdiam. Dia menatap adiknya yang terasa asing di depan mata. Tiba-tiba teringat betapa antusiasnya dia saat berlari menemui Klein begitu adiknya itu lahir. Dan tepat di momen itulah, dia untuk pertama kalinya melihat pemandangan yang mengubah hidupnya selamanya. Di mata sang kakak, Klein yang baru lahir itu seperti malaikat kecil. Meskipun mereka saudara tiri, dia tidak pernah sekalipun menganggap Klein sebagai orang luar. Dia menunggu selama 7 tahun penuh, hanya untuk bisa melihat adiknya kembali setelah dibawa pergi oleh tahta suci. Tapi baru beberapa hari menikmati ketenangan, Klein malah nekat ingin ikut duel yang mempertaruhkan nyawa itu lagi. Sang kakak tiba-tiba mencengkeram bahu Klein erat-erat, emosinya benar-benar meledak. Dengan suara parau, dia berpesan pada Klein agar mendengarkan baik-baik apa yang akan dia katakan selanjutnya. Klein terpaku, benar-benar tidak menyangka. Dia tidak mengira kakaknya yang biasanya selalu terlihat kuat, justru menunjukkan sisi serapuh ini di depannya. Baru saja sang kakak hendak mengutarakan janjinya, tiba-tiba terdengar suara Dunker dari luar pintu. Sampai akhirnya, pria yang mengaku sebagai pendeta itu muncul. Sapaan dari Garrison benar-benar membuka awal dari mimpi buruk ini. Dunker membawa kabar besar. Ardell Cambre sudah memilih perwakilan untuk duel kali ini. Klein pun bertanya dengan santai, siapa orangnya? Begitu pintu kedai didorong terbuka, lantai dipenuhi darah dan mayat. Randall duduk di tengah kekacauan itu, meneguk minuman keras dengan lahap seolah tidak ada orang di sekitarnya. Seolah pembantaian tadi hanyalah pemanasan saja. Dia menyeka sisa minuman di mulutnya, lalu terkekeh sinis sambil bergumam, tuan muda dari keluarga Rhinelandia. Dia bilang sudah sangat lama tidak mendengar jeritan seorang anak laki-laki. Ucapan itu benar-benar membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Jelas sekali dia tidak berniat hanya untuk menang. Dia ingin menyiksa Klein sampai mati di arena duel. Sampai sekarang sama sekali tidak ada kabar. Ini jelas bukan pertanda baik. Dia sudah tidak tahan menunggu lebih lama lagi. Baru saja dia hendak bergerak untuk mencari orangnya, dia malah dicegat oleh beberapa penjaga. Mereka berdalih bahwa pertandingan belum berakhir dan memintanya untuk tetap berjaga di posisinya. Tapi, Dunker langsung mengenali siapa mereka sebenarnya. Rupanya dia memang tidak berniat hanya untuk sekadar menang. Dia ingin menyiksa Klein sampai mati di dalam arena duel. Klein saat itu tidak tahu kalau ini baru permulaan. Ritual evolusi yang disebut-sebut Garrison itu sebenarnya hanyalah berbagai macam bentuk siksaan. Dia bisa menyanyikan lagu di depan Klein selama 24 jam, bahkan pernah melemparnya ke dalam air es yang penuh dengan bawang putih. Yang paling gila, dia sampai membuat pertunjukan hukuman bakar. Setiap hari Klein berteriak minta tolong di ambang kehancuran, tapi hari-hari seperti itu ia jalani selama 5 tahun penuh. 5 tahun kemudian, hari ini, dia akhirnya tumbuh dari bocah yang cuma bisa pasrah, menjadi sosok remaja seperti sekarang.
Tapi meskipun sudah besar, dia tetap tidak bisa lepas dari nasib yang konyol ini. Punya pelayan yang terlalu fanatik kadang jauh lebih pening daripada menghadapi musuh. Arina sedang komat kamit sambil memejamkan mata, dan Klein mendengarnya sampai rasanya mau meledak. Dia tidak tahan lagi lalu berteriak keras, sampai-sampai topi di kepalanya terlempar terbang. Melihat Arina yang tampak sedih, jantung Klein berdegup kencang, dia pikir dia telah merusak hadiah yang dibuat sendiri oleh gadis itu. Dia membujuk Archimonde untuk menyerah saja. Demi perdamaian benua, berhentilah. Tapi, Archimonde sama sekali tidak mau mendengarkan. Baru saja dia mau minta maaf karena merasa bersalah, Arina malah menusuknya dengan kata-kata, katanya topi itu sebenarnya buatan pendeta Garrison. Mendengar nama itu, tangan Klein yang terulur langsung kaku di udara. Garrison di sana berpura-pura menyeka air mata, bilang kalau dia sudah susah payah menenun topi itu selama 1 minggu dan ternyata pas dipakai. Setelah mendengar itu, emosi Klein langsung meledak seketika. Tanpa pikir panjang, dia merobek topi jelek itu sampai berkeping-keping. Sekarang, dia hanya ingin membuang rasa bersalahnya tadi ke tempat sampah. Tepat saat keduanya sedang ribut besar, Komandan Ksatria Kereta Merah, Dunker, menerobos masuk. Melihat pemandangan kacau balau di depan matanya, dia mulai merasa curiga. Rumor tentang Klein adalah reinkarnasi iblis sudah beredar selama 10 tahun. Bahkan pihak gereja bilang kalau anak ini sudah tidak ada masalah lagi. Tadi masih bertengkar hebat dengan Klein, tapi begitu komandan muncul, Garrison langsung berubah muka. Dia tersenyum sangat lebar, mengangguk dan membungkuk di depan Dunker, bahkan soal dokumen pun dia langsung menyanggupinya. Klein yang terkapar di lantai hanya bisa memutar bola mata, rubah tua ini benar-benar jago bersandiwara. Di depan orang kuat dia pura-pura jadi orang baik, benar-benar tipe orang licik di dunia kerja. Dia menyuruh Borker diam. Archimonde langsung merobek topeng kemunafikan kelompok orang ini. Kupikir pembawa sial ini akhirnya akan pergi. Siapa sangka sebelum keluar pintu, Garrison masih sempat menoleh dan menambahkan kalimat dengan nada seram, ritual evolusi Jumat depan, ingatlah untuk membersihkan diri dan menungguku. Pembawa sial itu akhirnya pergi, Klein merasa seperti tulang-tulangnya copot semua, dia ambruk di sofa. Sambil terengah-engah dia mengomel, merasa Garrison itu sama sekali bukan pendeta, dia itu iblis berotot yang memakai kulit manusia. Arina mendekat sambil menyodorkan handuk, dan tiba-tiba bertanya, apakah Anda benar-benar bukan lagi iblis besar, Archimonde? Klein menjawab dengan tegas, bahkan bersumpah. Dia tidak ingin mendengar nama itu lagi seumur hidupnya. Tapi di dalam hati dia tahu lebih baik dari siapapun, kalau dia berani mengakui identitasnya sekarang, entah siksaan kejam apalagi yang akan digunakan orang-orang gila itu untuk menyiksanya. Saat ini, dia hanya ingin segera memulihkan tubuhnya, bukan terus disiksa sampai setengah mati di ritual evolusi terkutuk itu. Karena rumor reinkarnasi Archimonde itulah, Klein sejak kecil hidup dalam pengawasan ketat, bahkan sampai dikurung di biara selama 7 tahun penuh. Tadinya, dia pikir setelah kembali ke wilayah bangsawan dia bisa bebas, siapa sangka dia malah bertemu dengan orang sesulit Garrison. Dulu saat wabah merajalela dan orang-orang mati, tidak ada yang peduli. Sekarang setelah menang, malah mulai bicara soal perdamaian. Dia memaki para ksatria itu sebagai kumpulan bajingan munafik. Melihat Klein yang sedang menggaruk-garuk kepala, Dunker akhirnya tidak tahan untuk membuka suara. Jangan lihat pendeta itu sering bertingkah gila, dia itu orang terkuat yang diakui di dalam gereja. Gelar eksekutor itu bukan gelar yang bisa didapatkan sembarangan orang. Seberapa kuat Garrison sebenarnya? Dunker berterus terang bahwa selain Duke dari keluarga Klein, mungkin tidak ada orang di dunia ini yang bisa mengendalikannya. Arina mendengarnya sampai matanya berbinar, memuji betapa hebatnya keluarga sang tuan muda. Dunker pun ikut nimbrung, lalu menanyakan hal yang paling krusial. Karena Duke begitu hebat, dari seluruh keturunan keluarga kalian, siapa yang merupakan puncak kekuatan tempur? Dunker mengira Klein akan menjawab ayahnya sendiri, yaitu Duke generasi ke-7 yang sekarang. Tapi Klein terdiam cukup lama, lalu dengan dingin mengucapkan 3 kata. Generasi pertama. Dunker langsung tertegun, baru saja mau membantah, sudah langsung dipotong oleh 1 kata dari Klein. Klein menegaskan dengan yakin kalau Duke pertama adalah kekuatan tempur terkuat dalam sejarah keluarga. Meski Dunker bingung bukan main, dia hanya bisa mengangguk setuju mengikuti kemauan tuan mudanya. Arina di sampingnya sangat senang, merasa tuan mudanya benar-benar penggemar nomor 1 Duke pertama. Tepat saat nyawanya hampir melayang, energi nekromansi yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Borker benar-benar terperangah. Dia menatap lukisan itu tanpa berkedip, tapi mana dia tahu. Perasaan Klein saat ini jauh lebih rumit daripada melihat hantu. Melihat wajah familiar dari 200 tahun yang lalu pada pasien itu, Klein akhirnya harus menerima kenyataan yang absurd ini. Archimonde, ahli nujum yang dulu merajalela di dunia, ternyata bereinkarnasi menjadi keturunan dari musuh bebuyutannya sendiri. Rentang waktu 200 tahun, kejayaan dan kebencian masa lalu semuanya telah menjadi sejarah. Dan sekarang, dia harus bertahan hidup dengan identitas tuan muda yang lemah ini.
Pria di dalam lukisan yang bernama Berkel itu adalah duke generasi pertama dari keluarga Rhineland. Dia memegang pedang dengan gagah berani, seorang pahlawan yang disembah dan dihormati oleh anak cucunya hingga generasi mendatang. Namun bagi Klein, wajah ini adalah mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya. Karena 200 tahun yang lalu, pria inilah yang menghabisi nyawanya dengan tangannya sendiri. Siapa sangka, ritual evolusi yang katanya hebat ini, ternyata, hanya menenggelamkan orang sampai hampir mati. Aling masih saja terlihat bersemangat di sampingnya, memuji tuan muda Klein yang katanya seperti ikan karena bisa menahan napas begitu lama di dalam air. Garrison setelah mendengar itu bukannya berhenti, malah ingin menambah porsi, berencana menggantinya dengan akuarium yang lebih besar lain kali.